seorang dai yang mengatakan umat Islam sedang diserang dari sana sini, sementara kita hanya menyibukkan bagaimana cara meletakkan tangan ketika sholat. Ya, baik. Apakah kita hanya membahas masalah ya meletakkan tangan ketika sholat? Nah, antum jawab. Ya. Tidak ya, kawan. Hari ini nggak bahas masalah itu sama sekali, ya kan? Baru ketika pertanyaan ini muncul, ya kan? Ya. Tadi yang kita bahas akidah, ya kawan. Ya. Masalah akidah, masalah keyakinan, ya kan? Yang kalau seorang itu mendengar tadi hadis, kemudian dia merenungkan dengan baik, nah, akan merubah kehidupan seseorang. Ya, baik. Jadi ini, ya, perkataan yang tidak benar, batil. Ya, ya. Ini maksudnya adalah untuk, ya, menyudutkan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Dan kita tidak membeda-bedakan semua syariat Nabi alaihi salatu wasallam kita pelajari. Ya. Sampai pun perkara yang kecil, yakni kecil dalam arti, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang maknanya umat ini akan senantiasa mendapatkan kebaikan ma'ajjalul fitr selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Jadi ternyata menyegerakan buka puasa, dan ini termasuk berpegang dengan sunnah, menjadi sebab kebaikan umat ini. Nah, apakah juga akan dikatakan umat Islam diserang di sana sini, sementara kita hanya menyibukkan bagaimana menyegerakan buka puasa? Nah, ya. Lalu Nabi mengatakan umat ini akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Ya, ya. Harusnya kan mindset kepalanya dirubah. Nah, ya. Kalau umat Islam yang kecil-kecil saja dipelajari, dihormati, diagungkan, apalagi yang apa? Yang besar. Ya, ya, ya. Kan demikian. Ya. Sholat sunnah saja semangat, apalagi sholat apa? Wajib. Ya, ya. Baik. Berinfak yang sedikit saja semangat, tidak punya apa-apa padahal, ya, separuh korma, apalagi kemudian seruan untuk misalnya membela agama ini. Ya. Nah, jadi ini kalimat yang, ya, semisal dengan itu, ya kan, semisal dengan itu, celaan yang ditujukan kepada para ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan mereka ini ulama al-haid wan nifas, ulama haid dan apa? Nifas, yang diurusi haid nifas. Ya, ya, baik. Jawabannya satu, kalau kamu memang jujur, apakah memang mereka masyayikh ini hanya membahas haid nifas? Satu, jawab. Jawabannya tidak. Ya. Yang mereka baca ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim semuanya. Urusan peperangan, urusan jihad, urusan umat sedunia dipikir. Bukan hanya haid dan apa? Nifas. Ini satu jawaban pertama. Yang kedua, ya, apakah haid dan nifas adalah perkara yang remeh? Ya. Bukan remeh, perkara yang sangat besar. Ya. Orang haid tidak ngerti bagaimana cara hukum haid, meninggalkan sholat gara-gara tidak tahu apa hukum haid, apa akibatnya. Ya. Orang tidak ngerti ini nifas. Nah, ya. Taunya nifas itu 120 hari misalnya. Ya. Ya ini, wah ini urung 120 dino namanya. Meninggalkan sholat berapa coba bayangkan namanya. Ya. Ada sebagian orang memahami orang nifas itu 40 hari, yakni walaupun seminggu sudah bersih tetap tidak sholat sampai berapa? 40 hari. Ada khata, ada batil. Ya. Ya. Ada orang yang pernah bertanya, ya, padahal seminggu sudah bersih sudah. Jadi selama 40 hari ini meninggalkan apa namanya? Sholat, ya subhanallah namanya. Kalau dalam waktu seminggu selesai bersih sudah mandilah, kemudian apa namanya? Sholat. Apakah urusan sholat ini urusan yang remeh? Ya. Bisa menjadi sebab seorang disiksa, bisa menyebabkan kaum muslim ini rendah dan hina. Ini yang menjadikan umat ini diserang dari sana sini karena tidak pernah membahas meletakkan tangan ketika apa? Sholat. Nah itu. Ya kan betul lah ya. Ya. Tidak pernah membahas masalah haid wa nifas. Kaum muslimin banyak yang tidak ngerti bagaimana cara wudu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi janabah, tidak ngerti. Nah, ya. Harus orang belajar semuanya. Akidah. Wa ibadatan, ibadah. Wa adaban, wa akhlaqan. Semuanya ada dalam syariat Islam ini.
Ya. Wa muamalatan. Demikian juga muamalah. Ya. Baik. Ini lagi ditambah ini. Umat Islam di berbagai negeri kafir yang minoritas banyak mengalami penindasan fisik, sementara kita hanya sibuk dengan perdebatan ini sunnah, ini bid'ah. Ya, subhanallah namanya. Ya. Nah, berat juga ini nanya kan ya. Ya. Baik, sekarang saudara kita Palestina ditindas. Kita mau berangkat ke Palestina sekarang? Ya. Ya. Ada dana untuk ke sana? Ya. Dan apakah memungkinkan? Apa yang kita mungkin, jangan meremehkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun apa? Ya. Separuh biji kurma kita tidak bisa. Bukan berarti kita tidak kasih sayang kepada mereka. Kita doakan mereka, kita berupaya semampu kita dengan doa kita, mengangkat tangan kita, minta tolong pada Allah Jalla wa Ala. Ya. Ya. Dalam keadaan lemah, kita tidak mungkin melakukan perjalanan ke sana untuk membela saudara-saudara kita. Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Ammar bin Yasir dan saudara dan ibunya, bapaknya disiksa ketika di Mekah dalam kondisi lemah. Ya, Allah belum mensyariatkan jihad ketika itu dalam kondisi lemah. Karena seandainya di antara hikmahnya, seandainya jihad disyariatkan ketika di Mekah ketika itu, sahabat baru berapa? 10 orang, 20 orang. Ya. Ya. Baik. Apa yang akan terjadi? Di bumi beranguskan, hangus sudah. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Ammar bin Yasir? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang Allah janjikan kepada kalian adalah apa? Surga. Nabi tidak bisa berbuat lebih dari itu. Nah, belum disyaratkan apa? Jihad. Nah, ya. Nah, pemerintah kita ya melarang kita untuk pergi ke Palestina untuk membela saudara kita misalnya, atau pergi ke Yaman, barangkali Ahlus Sunnah yang tertindas di sana diserang oleh orang-orang apa? Syiah, Houthi. Ya, tidak bisa kita. Bahkan yang di sana disuruh pulang oleh apa? Pemerintah kita. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah doa. Dan kalau kita bisa mengirimkan dana dan betul-betul sampai kepada mereka, bisa lakukan. Ya. Tetapi ma'asyiral ikhwanan, adapun kemudian ya menyalahkan ya pembahasan sunnah dan bid'ah, ya, kemudian menjadikan ini sebab kaum muslimin apa? Tertindas. Nah, bid'ah itu ada yang mukaffirah. Ada bid'ah yang menjadikan seorang apa? Kufur. Ya. Seperti bid'ah mengkultuskan seseorang sampai tinggi derajatnya lebih dari Allah Jalla wa Ala, atau sama dengan Allah Jalla wa Ala, atau bahkan sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa seorang kufur dengan sebab itu. Sebagaimana Nasara itu termasuk kebid'ahan, mengkultuskan Isa alaihi salatu wassalam, ya, lebih daripada apa? Ya, derajatnya. Ya. Nah, dan bid'ah itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya, bisa menghalangi pertolongan Allah Jalla wa Ala. Kita tutup dengan satu kisah. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, ya, mereka mendapatkan musibah dalam perang apa? Uhud. Hanya dengan sebab satu, yakni lupanya para sahabat dan tidak mendengar perintah Nabi alaihi salatu wasallam pasukan pemanah untuk tetap berada di mana? Ya, baik. Nabi berpesan, jangan kalian turun dari sini, apapun kondisinya. Kalian melihat kita menang atau terdesak, jangan kalian turun. Subhanallah. Lupa dan tidak melaksanakan perintah Nabi tadi alaihi salatu wassalam. Penyelisihan. Yang penyelisihan itu didasari dengan niatan yang baik. Ketika kaum muslimin menang, ya. Kemudian orang-orang kufar ketika itu, ya, orang-orang Quraisy, mereka lari tunggang langgang sehingga mereka meninggalkan pakaian besi mereka, karena namanya mau lari itu tidak mungkin bawa baju apa? Besi, tinggalkan semuanya, pedangnya, apanya. Sudah harta rampasan perang banyak. Ya, para sahabat yang di bawah mulai mengumpulkan, yang di atas perlu bantuan mereka. Nah, kita turun ayo. Nah, membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Niatnya baik atau tidak? Tetapi niat yang baik tidak cukup kalau menyelisih apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Niatannya baik tapi bid'ah, bisa menjadikan sebab kerusakan bagi kaum muslimin. Ya. Maka ini adalah kalimat yang sebenarnya syubhat dan ingin mendorong manusia untuk lari dari Alkitab was sunnah. Maka tetaplah kita dalam menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala
dan senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang dibimbingkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kaum muslimin kemudahan, kemenangan dan pertolongan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.